Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Seperti biasa, salam kenal untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Dan seperti biasa, saya mau ngucapin makasih banyak untuk kalian semua yang udah subscribe channel YouTube saya. Makasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Oke, langsung aja di video kali ini saya cuman mau nge-reaction salah satu video yang mana Ayeuna Abdul nyanyi bersama Siti Nurhaliza, nyanyi lagu Semalam dan Purnama Merindu. Oke, dan tanpa lama-lama sekarang saya mau langsung putar videonya dan mau langsung kasih reaction di depan kalian semua. Ini sebenarnya ini adalah permintaan dari seseorang fans dari Ayeuna Abdul dan fans dari Siti Nurhaliza. Katanya, "Kak, tolong dong bikinin video reaction yang mana Ayeuna Abdul beserta Siti Nurhaliza nyanyi lagu Semalam dan Purnama Merindu di acara Big Stage." Ini adalah permintaan dari Sahrul Hafiz, kalau nggak salah Sahrul Hafiz ya namanya. Oke, dan sekarang saya mau nonton videonya dan mau langsung ngasih reaction di depan kalian semua. Oke, kita tonton videonya. Oke, ini kayaknya lagu Purnama Merindu ya dari Siti Nurhaliza. Oke, ini Siti Nurhaliza ya. Oh, oh. Ternyata bukan. Ternyata ini adalah Ayeuna yang nyanyiin lagu apa namanya, Purnama Merindu. Jadi kayaknya Ayeuna nyanyi Purnama Merindu dan Siti Nurhaliza nyanyi lagunya Semalam gitu. Dan pas barusan masuk, aku pikir ini suara dari Dato Siti Nurhaliza. Ternyata ini suara dari Ayeuna Abdul ya. Karena kemarin udah saya bilang kalau misalkan tipe atau karakter suara Ayeuna Abdul sama Dato Siti Nurhaliza itu hampir sedikit mirip ya di beberapa bagian tertentu. Dan pas barusan masuk aja aku pikir ini yang nyanyi adalah Dato Siti Nurhaliza, ternyata yang nyanyi ini adalah Ayeuna Abdul. Oke. 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 Oke, jadi di sini kalau menurut aku soal suara atau jenis suara atau karakter suara yang dimiliki Ayeuna Abdul sama Dato Siti Nurhaliza itu kesamaannya itu pas di bagian nada rendah ya, pas di bagian nada rendah dan pas bagian tertentu yang mana pelafalan katanya atau pengucapan katanya, artikulasi pengucapan katanya itu benar-benar mirip banget gitu. Mungkin kesamaannya di situ ya, tapi kesananya itu mereka mempunyai jenis suara dan karakter suara yang berbeda, hanya pas di bagian atau di part bagian, di beberapa bagian saja yang terdengar seperti jenis suara yang sama ya. Oke. Oke. Oh. Oke. Oke. Tuh kan pas barusan pas di "Aku Meminta", disitunya itu terdengarnya agak sedikit mirip dengan suara dari Dato Siti Nurhaliza. Terus pas kesananya lagi beda lagi suaranya, karena memang suaranya jenis suaranya memang berbeda. Kalau misalkan Siti Nurhaliza itu suaranya itu lebih lantang, maksudnya lantang banget suaranya, tebal banget dan lantang banget. Kalau Ayeuna Abdul itu pas di bagian nada tinggi dia itu suaranya
teriakannya itu benar-benar lantang tapi tajam gitu. Kalau misalkan Siti Nurhaliza lantang menggelegar gitu ya. Oke. 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 Ya memang benar-benar suaranya itu bagian suara-suara tinggi dari Aina Abdul ini benar-benar dia tingginya itu kayak nancep banget gitu, tingginya kayak runcing gitu ya. Maksudnya kalau misalkan Dato Siti Nurhaliza tingginya itu dia lantang banget gitu. Oke. Oke. Ini pastinya nyanyi lagu Semalam ya. Oke, tuh kan kita bisa denger ya. Kita bisa denger pas dari awalnya tadi pas dia Aina nyanyiin lagu Purnama Merindu di awalnya itu mirip banget suaranya dengan suara Dato Siti Nurhaliza. Dan ini pas Dato Siti Nurhaliza nyanyi lagu Semalam di awalnya itu pas Semalam itu benar-benar mirip dengan suara Aina Abdul gitu. Dan seperti yang tadi saya bilang memang benar gitu, suaranya ada kemiripan di bagian-bagian nada tertentu ya. Oke. 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 Dan Aina pastinya bangga banget bisa berduet dengan Dato Siti Nurhaliza ya. Aduh, aduh. Oh. Oke, kalau misalkan Dato Siti Nurhaliza suaranya itu sudah tidak kita ragukan lagi gitu, penyanyi legend banget gitu, penyanyi senior banget gitu. Dan suaranya itu dari dulu sampai sekarang, dari dulu pas zaman-zaman tahun 2000-an gitu sampai sekarang suaranya itu masih bener-bener bening banget dan stabil banget. Apalagi di nada-nada tinggi, dia itu satu sosok penyanyi yang bener-bener terkenal banget di Indonesia gitu. Tidak hanya di negerinya Malaysia, tapi di Indonesia itu sudah seperti rumah kedua dari Dato Siti Nurhaliza. Karena bener-bener Siti Nurhaliza itu mempunyai suara yang bener-bener bening banget, bener-bener nada tingginya itu bener-bener nada tinggi, nada rendahnya. Dan dia mempunyai ciri khas suara yang tanpa kita lihat aja, maksudnya tanpa kita lihat aja siapa yang nyanyi terus dia nyanyi, itu kita udah tahu kalau misalkan yang nyanyi itu adalah Dato Siti Nurhaliza gitu. Karena bener-bener suaranya lantang dan terdengar jelas gitu. Dan Siti Nurhaliza sama Aina Abdul itu mempunyai kesamaan di nada-nada tertentu ya. Terus mempunyai kesamaan di artikulasinya, artikulasi pengucapan katanya itu selalu jelas gitu. Kalau misalkan nyanyi itu selalu jelas dan lantang terdengar gitu. Oke. 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 Oke, jadi di sini benar-benar penjiwaan mereka, penjiwaan Aina sama penjiwaan dari Dato Siti Nurhaliza itu benar-benar mereka itu kalau misalkan nyanyi itu selalu benar-benar amat sangat menjiwai lirik cerita yang ada di lagu tersebut gitu. Jadi kayak nyanyinya itu kayak bercerita, kayak sedang benar-benar menceritakan tentang segala sesuatu yang ada di lirik lagu tersebut gitu. Jadi kita yang nonton juga menikmati banget dan merasakan perasaan yang ada di lagu tersebut gitu. Oke. Oke.
Oke. Oke, memang. Oh, kalau misalkan soal nada-nada tinggi itu Malaysia juara banget ya. Kalau misalkan nada-nada tinggi itu bener-bener aku seneng banget dari dulu, apa namanya, dari zaman dulu banget, karena lagu Malaysia itu selalu ada di Indonesia dan lagu Indonesia juga selalu ada di Malaysia, karena hubungan antara industri musik Indonesia sama industri musik Malaysia itu selalu berhubungan erat gitu dari zaman dahulu kala, tahun 80-an, 90-an, tahun 2000-an sampai sekarang itu masih terjalin erat hubungan musik antara Indonesia dan Malaysia. Dan dulu yang booming di Malaysia selalu booming di Indonesia, yang booming di Indonesia selalu booming juga di Malaysia gitu. Bahkan kita pada waktu saat kecil itu kita selalu hafal dengan lagu-lagu Malaysia gitu, kayak lagu-lagu dari apa, Spon, dari siapa lagi, Salim, dari Iklim, dari UKS, pokoknya semua grup-grup band dari Malaysia itu lagu-lagunya itu booming banget di Indonesia, dan kita pada saat itu selalu tahu dan hafal dengan lagu-lagu mereka gitu. Dan sampai sekarang juga lagu Malaysia selalu booming juga di Indonesia, seperti yang kemarin yang Casablanca itu booming juga kan di Indonesia gitu. Jadi benar-benar kerjasama industri musik antara Indonesia sama Malaysia itu selalu terjalin dengan benar-benar erat gitu sampai sekarang gitu. Oke. 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 Oke, kalau misalkan soal suara dari Dato Siti Nurhaliza, aku bilang dari tadi sudah tidak diragukan lagi tuh suaranya. Dia mau nyanyi lagu apa, terus nadanya seperti apapun, dia bisa menyanyikannya gitu. Apalagi dia juga sering nyanyi lagu dangdut juga, dia bisa gitu, cengkok dangdut juga bisa gitu. Itu udah komplit banget, udah tidak bisa diragukan lagi. Tapi kalau misalkan Aina, karena Aina itu baru-baru ini ya, tapi dia bisa mengimbangi gitu. Aina bisa mengimbangi bisa berduet dengan Dato Siti Nurhaliza dengan benar-benar khas suaranya yang mempunyai ciri khas karakter suara sendiri gitu ya. Oke. Aduh. Oke. 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 Enak banget. Oke, jadi di sini memang bener-bener kalau misalkan mereka diduetkan seperti ini gitu di lagu-lagu mereka, bener-bener terdengar, kita sebagai penikmat musik, kita sebagai pendengar, kita sebagai fans ya, bener-bener kayak di apa namanya kayak bener-bener sudah dipersembahkan dan disajikan sajian yang bener-bener terlihat apa namanya
terlihat spektakuler banget gitu, mereka nyanyi duet gitu dengan suara ciri khas, dengan suara-suara mereka yang mempunyai ciri khas tersendiri dan mempunyai power suara yang benar-benar menggelegar gitu. Itu benar-benar kita puas banget gitu, kita puas banget dan seneng banget gitu ngelihatnya, apalagi ngelihat dua penyanyi yang benar-benar mempunyai talent yang begitu komplit, talent yang begitu hebatnya gitu, disatuin di atas di satu panggung dengan nyanyiin lagu-lagu mereka gitu. Maksudnya tuker lagu mereka gitu. Ini benar-benar suatu persembahan yang spektakuler banget kalau menurut aku gitu. Dengan yang mana Aina dan Dato Siti Nurhaliza itu punya sedikit kesamaan di antara mereka. Maksudnya di antara mereka mempunyai karakter suara yang kadang mirip, kadang sedikit mirip, tapi tidak begitu mirip. Maksudnya punya karakter tersendiri, tapi ada kemiripan di bagian-bagian tertentu. Karena apa? Karena artikulasi pengucapan kata mereka itu di setiap nada-nada, di setiap kata yang mereka nyanyikan itu jelas banget gitu. Jadi kejelasannya itu menjadi mirip gitu. Jadi kadang sulit tadi membedakan antara pas pertama masuk kirain yang nyanyiin lagu Siti Nurhaliza itu Dato Siti Nurhaliza sendiri, tapi ternyata itu adalah suara dari Aina. Dan pas Dato Siti Nurhaliza nyanyiin lagu Aina pas di semalam itu kirain Aina, tapi ternyata itu adalah Dato Siti Nurhaliza. Tapi mereka itu adalah para penyanyi atau para pesohor Malaysia yang benar-benar talent dan skill, kemampuan nyanyi mereka itu udah tidak diragukan lagi. Oke, mungkin segitu aja reaction video di kali ini, dan insya Allah nanti see you again in other video. Oke, bye bye.